menasihati saudaranya tentang sifat malu. Maka Rasulullah bersabda, biarkan, karena malu itu merupakan bagian dari iman. Dalam hadis lain, suatu ketika Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya, ada dua sifat dalam dirimu yang dicintai oleh Allah. Sahabat tersebut berkata, apakah dua sifat tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, lemah lembut dan malu. Lalu sahabat tersebut berkata, alhamdulillah yang telah menjadikanku memiliki dua sifat yang dicintai Allah Ta'ala. Tapi sifat malu apa yang dimaksud di dalam hadis tersebut? Malu yang seperti apa? Sikap malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu untuk melakukan perbuatan hina yang menjadikan pelakunya seorang yang tercela. Artinya dengan sifat malu tersebut seseorang meninggalkan berbagai macam perbuatan hina dan menjauhi akhlak yang buruk. Meninggalkan. Inilah sikap malu yang terpuji. Jadi malu yang terpuji adalah malu untuk melakukan perbuatan hina. Itu malu yang terpuji. Bukan artinya disuruh kebaikan enggak malu, itu malah tercela. Misalkan disuruh ngajar, mampu dia untuk mengajar, udah ahli, tapi enggak mau, malu. Disuruh khutbah, disuruh apain lagi, ya suruh ngaji, malu. Nah itu malu tercela begitu. Dan malu yang terpuji adalah malu yang ketika dirinya adalah apa? Malu yang mencegah dia untuk melakukan perbuatan hina. Terus, adapun sikap malu dalam mempelajari ilmu agama, maka itu adalah malu yang tercela. Tuh, kalau malu datang ke majelis ilmu, malu datang untuk belajar, malu hadir ke pengajian, itu adalah malu yang tercela, malu yang buruk, malu yang jelek. Ya, dalam para ulama mengatakan tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama adalah orang yang pemalu, dan yang kedua adalah orang yang takabur, sombong. Terus, seperti malu untuk belajar bagaimana bersuci. Malu belajar bersuci, misalkan perempuan malu belajar tentang haid, malu belajar tentang nifas, istihadah, itu malu tercela. Karena dengan demikian ia telah meninggalkan ilmu agama yang wajib dipelajari. Adapun contoh dari sikap malu yang terpuji adalah seperti tidak memaksa seseorang bersegera membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. Oh, itu kalau itu malu cakep. Kalau punya hutang, udah ntar lagi dah, mau ditagih ntar aja dah. Ntar lagi dah. Nah, itu cakep kalau itu. Contoh. Terus, memberi hadiah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu, rawahul Bukhari. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat memberi Bukhari. Hadiah sebenarnya nggak usah gede-gede, nggak usah memberi hadiah, nunggu hadiah, ngumpulin duit beli mobil buat ustadznya, nggak usah. Mau beliin mobil nggak usah. Beli hadiah adalah memberi hadiah ya, sesuatu dengan yang mudah, dengan yang ringan, dengan yang istilahnya apa? Biasa. Bahkan di antara kebiasaan para masyayikh kita itu adalah kalau ketemu dengan muridnya memberi hadiah sekedar dengan memberikan minyak wangi. Minyak wangi berapa sih? 10.000. Tapi kan yang diberikan hadiah apa? Meninggalkan bekas di hatinya. Apalagi yang memberikannya adalah seorang yang dia cintai, seorang yang dikagumi gitu kan. Kita memberikan hadiah siwa.
paling 3.000, 5.000, 4.000, baru senang kan orang yang diberikan hadiah tersebut. Ini dengan hal-hal yang sepele demikian itu bisa menguatkan kecintaan sesama. Terus sebagian ulama berwasiat kepada para muridnya, aku berwasiat kepada kalian untuk saling mencintai, menasihati dalam kebaikan, saling mengunjungi dan saling memberi meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Betapa indah ketika seseorang memberikan hadiah kepada saudaranya, meskipun itu sesuatu yang kecil seperti siwak atau lainnya. Kemudian siwak itu juga diantara amalan sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Hal sepele, pahalanya gede, tapi banyak ditinggalin orang. Para ulama itu membabkan khusus di dalam kitab-kitab itu tentang faedah-faedah siwak. Banyak sekali faedahnya. Banyak sekali. Cukup sebagai faedah terbesar begitu adalah mempermudah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Selain memutihkan gigi, menguatkan gusi, mempermudah orang mengeluarkan huruf dari makhrajnya, adalah tadi mudah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Siwak. Besok-besok ini datang ke mushola, gantungin siwak itu di pintunya, biar kalau orang mau masuk gesek dulu baru masuk. Siwak yang gede begitu, gantungin, diikat. Orang lewat gesek, masuk gesek, masuk gesek. Begitu diantara kebiasaan para sahabat memang begitu. Jadi ketika yang di sampingnya hendak sholat, ketika yang di sampingnya nggak bawa siwak atau nggak ada siwak, minjem. Biasa itu di kampus begitu biasa. Tapi yang isengnya itu minjem dibalikin. Maksudnya yang biasanya kita pakai di belah sini, minjem kita pakai yang ujung belah sana. Dan itu adalah bukan sesuatu yang mustahzar. Terus, sungguh saling memberi hadiah itu dapat menguatkan ikatan tali cinta dan kasih sayang. Saling mengunjungi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bercerita, ada seorang laki-laki datang berkunjung kepada saudaranya yang berada di perkampungan yang lain. Di tengah perjalanannya Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk menemuinya. Ini tadi hadis yang saya tuturkan di siang. Terus Allah Ta'ala malaikat bertanya, hendak pergi kemana engkau? Laki-laki itu menjawab, aku hendak berkunjung menemui sahabatku di kampung seberang ini. Malaikat bertanya, adakah dia punya hutang kepadamu dan engkau hendak menagihnya? Orang tersebut menjawab, tidak, aku hendak mendatanginya hanya karena aku mencintainya karena Allah. Ya Allah. Terus, maka malaikat berkata, ketahuilah aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala kepadamu, dan sesungguhnya Allah telah mencintaimu dengan sebab engkau mencintai saudaramu karenanya. Ya salam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karenanya. Mereka saling mengunjungi sesama sahabat adalah sesuatu yang sangat penting, terutama ketika sudah lama tidak berjumpa, saat sedang tertimpa musibah atau sedang sakit. Upayakan sedapat mungkin agar kita bisa mengunjungi sahabat-sahabat kita
atau bila sama sekali tidak memungkinkan, maka jangan lewatkan untuk mengirim pesan atau menelponnya. Sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Sekedar say hello, gimana kabarnya, butuh sesuatu. Nah, kabar gimana kabarnya, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Seneng ya orang digituin doang juga. Orang nggak pernah ada hubungan, tapi kita memulai kembali dengan menjalinnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ketika seorang muslim keluar rumahnya untuk mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka malaikat mendoakannya, beruntunglah dirimu dan perjalananmu, Allah Ta'ala telah menyiapkan suatu rumah bagimu di surga. Orang keluar rumah tujuannya adalah untuk mengunjungi saudaranya muslim. Malaikat didoakan oleh malaikat, beruntung dirimu, beruntung perjalananmu adalah perjalanan kebaikan. Terus makna dari hadis ini menjelaskan bahwa saling mengunjungi sesama saudara muslim adalah perbuatan yang sangat baik dan berpahala. Itu jauh lebih baik daripada keluar rumah untuk bertujuan jalan-jalan, piknik atau lainnya. Ganti pikniknya, ngunjungin tetangga atau ngunjungin sahabat, teman yang jauh, yang tidak pernah ketemu lama, itu lebih cakep daripada sekedar piknik, daripada sekedar jalan-jalan. Ya syukur-syukur dapat dua-duanya. Ya. Terus, tapi jadikan tujuan kita adalah berkunjung kepada teman-teman, sahabat. Itu akan menimbulkan rasa kecintaan terhadap orang tersebut, sesama orang tersebut. Terus, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala adalah dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan setiap perkara yang diharamkan olehnya. Adapun bentuk syukur dan terima kasih kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya. Jadi bagaimana bentuk terima kasih, bentuk rasa syukur kita terhadap orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya. Dan hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib, yaitu dengan mentaati segala perintah keduanya. Oh, ini keduanya salah. Dalam segala apapun yang bukan dalam maksiat kepada Allah, perintah kedua orang tua wajib ditaati. Terlebih perintah tersebut jika tidak ditaati, maka akan menjadikan keduanya bersedih. Maka ketika orang tua melarang kita untuk melakukan perjalanan jauh, misalnya yang sekiranya tidak ada kewajiban syariat, bila kita tidak melakukan perjalanan tersebut, maka wajib bagi kita untuk melakukan perjalanan tersebut. Untuk tidak melakukan perjalanan tersebut. Jadi kalau orang tua melarang, udah jangan pergi, di sini aja, gitu kan? Udah jangan keluar kota, di sini aja. Wajib untuk tidak pergi. Kecuali memang kalau seandainya di dalam perjalanan tersebut ada yang menjadikan tekanan kewajiban. Misalkan orang tidak ada di daerahnya yang mengajari ilmu agama yang daruri, ilmu agama yang pokok, wajib bagi dia untuk pergi keluar daerah untuk mempelajari ilmu agama tersebut. Sekalipun orang tuanya melarang, wajib tetap. Karena itu dapat melukai hati kedua orang tua. Kemudian seorang anak yang telah mapan wajib atasnya menafkahi kedua orang tuanya yang fakir. Ini salah satu bentuk bakti agung kepada kedua orang tua. Dan sesungguhnya berbuat bakti kepada kedua orang tua adalah jalan meraih keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Begitu saya mengatakan birrul walidaini barokatun fid dunya wal akhirah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah keberkahan di dunia dan di akhirat.
dan mendidik anak dengan akhlak-akhlak Islami serta akidah Rasulullah adalah penyimpanan yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Anak soleh itu adalah diantara sesuatu yang akan bermanfaat bagi seseorang setelah kematiannya. Di antara jariah terbesar yang ngocor pahalanya terus kepada kita selaku orang tua adalah anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh. Maka hendaklah kita mengangkat suara lantang di hadapan keduanya dan tidak ketus ketika menjawab pertanyaan keduanya, tetapi hendaknya berperilaku seperti seorang hamba sahaya di hadapan tuannya sebagai bentuk pengagungan kepada keduanya. Dan sungguh bukan merupakan suatu kebaikan mendiamkan keduanya untuk tetap bekerja dalam umur yang telah renta dan telah berkurangnya tenaga. Hendaknya setiap orang dari kita berusaha untuk bersegera meraih ridho kedua orang tua kita sebelum keduanya meninggal dunia. Karena sebenarnya nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang tua kita yang meninggal duluan atau bisa jadi kita yang meninggal duluan sebelum kedua orang tua kita meninggal. Maka bersegera untuk meraih ridho keduanya. Terus. Oleh karena bisa saja keduanya wafat mendahului kita atau bahkan kita yang terlebih dahulu wafat sebelum keduanya. Dan sungguh betapa banyak orang yang menyesal karena tidak bisa berbakti kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridho Allah Ta'ala disebabkan daripada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah Ta'ala disebabkan karena murkanya kedua orang tua. Ketika engkau berbakti kepada orang tua, maka seolah engkau telah meraih karunia besar dari Allah. Dunia seakan menjadi milikmu, dan sesungguhnya ridho kedua orang tua jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia menuju kehancuran, sementara ridho kedua orang tua lebih bermanfaat bagimu di dunia ini dan hingga akhiratmu. Maka ketika seseorang mentaati perintah kedua orang tuanya dalam hal apapun yang bukan dalam maksiat kepada Allah, maka itu dapat menghasilkan pahala yang besar. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar dalam perjalanannya bertemu dengan seorang yang sudah sangat lanjut usia. Abdullah ibnu Umar mengucapkan salam kepada kedua orang tersebut, orang tua tersebut. Salam, ya, salam. Terus lalu menaikkannya ke atas binatang tunggangannya yang beliau tunggangi, hingga beliau memberikan imamahnya surban dililitkan di kepala. Jadi imamah dililitkan di kepala terus kepada orang tua tersebut. Maka Ibnu Dinar Umar berkata kepada Abdullah, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikanmu. Namun aku kira orang tua itu akan ridho walaupun hanya diberi pemberian sedikit saja. Abdullah ibnu Umar berkata, sesungguhnya orang tua itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Umar ibnu Al-Khattab, ayahku, dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, di antara bentuk bakti seorang kepada orang tuanya setelah wafatnya adalah menyambung tali kekerabatan seseorang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tua kita yang sudah meninggal, gimana cara berbaktinya? Adalah dengan mendatangi orang-orang yang dicintai oleh beliau-beliau.
datang mengunjunginya, datang menanyakan gimana kabarnya, tentang apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, itu adalah merupakan bakti kita terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Selain mendoakannya, maksudnya selain mendoakannya itu adalah diantara bentuk lain dari bakti kita terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, terus memberi motivasi. Artinya dengan memotivasi seseorang ketika kita melihat dia melakukan suatu kebaikan atau kebaikan secara umumnya. Memberi motivasi. Kalau orang melihat teman kita, saudara kita melakukan kebaikan, dimotivasi, didorong agar orang tersebut memegang teguh atau terus melakukan kebaikan tersebut. Mengungkapkan cinta. Mengungkapkan cinta. Terus terhadap dalam sebuah hadis, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'lim. Rawahu Tirmizi. Jika seorang dari kalian mencintai saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia memberitahukan hal itu kepadanya. Hadis At-Tirmizi. Amalan bihadzal hadis aqulu lakum uhibbukum fillah. Jadi apa? Ketika kita mencintai saudara kita sesama muslim, ungkapkan, saya mencintai Anda karena Allah. Jadi untuk mengamalkan hadis ini, saya katakan pada hadirin di sini, saya mencintai kalian semua karena Allah. Iya begitu. Biasa itu. Kalau saya di kampus itu hal yang biasa. Bahasa Amiyahnya begini, bithebak, uhibbuka. Dikasih tahu, buka fillah. Ya mungkin kalau di sini ya mana? Ya nanti ketemu tetangga, ketemu teman-teman yang lama, ungkapkan rasa cinta kita. Hah? Oh ini hadisnya. Mungkin ya. Ya mungkin ya di Indonesia ya, tapi biasa sih apa di sana itu. Di Arab itu biasa. Di mana itu sesama anak-anak biasa bilang begitu. Dan saya ke Syekh pun begitu. Teleponan begitu. Biasa. Tahu cuman ya sesama. Kalau laki-laki perempuan apa? Salah paham gitu. Apalagi ke masalahnya. Ya begitu, makna dari seseorang aku cinta kamu karena Allah artinya apa? Menginginkan kebaikan bagi kamu, bagi Anda, sebagaimana saya menginginkan kebaikan itu bagi diri saya. Ya mungkin karena tabu di Indonesia banyak disalahpahami oleh sebagian orang, terutama anak-anak muda. Jika dia bilang cinta, yang dimaksud dia kikuk-kikuk. Terus dalam hadis lain dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang ada berada di dalam naungan arus di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan dalam praktiknya salah satunya berkata kepada saudaranya, aku mencintaimu karena Allah. Prakteknya begitu, uhibbuka fillah. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah kelak hari kiamat akan berada di bawah naungan arsy ketika
hamba-hamba manusia merasa kepanasan dengan terik matahari, tapi dia berada di bawah lindungan naungan arsy. Terus Kemudian temannya menjawab hal sama berkata, aku juga mencintaimu karena Allah. Kemudian keduanya saling membuktikan apa yang dikatakannya masing-masing, yaitu dengan tidak saling menipu, tidak saling berkhianat, dan tidak saling mencelakai. Akan tetapi keduanya bersahabat penuh dengan kebenaran. Masya Allah. Mencintai sesama muslim karena Allah Ta'ala memiliki rahasia besar. Karena tanpa itu orang-orang di antara mereka akan saling berghibah, saling menjatuhkan, dan saling mencelakai. Hingga akhirat kelak mereka akan tetap bermusuhan dan akan saling menuntut balas. Kalau tanpa rasa cinta sesama kita, kalau tanpa rasa cinta sesama muslim, itu ujung-ujungnya jatuh pada ghibah, ujung-ujungnya jatuh kepada saling menjatuhkan, saling mencederai kehormatannya, saling mencelakai, jatuh dalam permusuhan. Kelak di akhirat saling nuntut, apalagi rugi, jatuh dalam kebangkrutan. Karena hakikat orang yang bangkrut, kalau dalam hadis itu dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda atau berkata terhadap para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa yang muflis, bangkrut? Dijawab para sahabat, al muflisu fina man laysa lahu dinarun wala dirham. Jadi orang yang bangkrut di antara kita adalah mereka yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Tapi dijawab oleh Rasulullah bahwa orang yang bangkrut adalah bukan yang demikian. Tapi orang yang bangkrut adalah ketika hidup di dunia itu sering mengambil hak orang lain, sering mencederai kehormatan orang lain, sehingga akhirnya orang tersebut datang hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, tapi dituntut oleh mereka yang diambil haknya ketika di dunia, oleh mereka yang dicederai kehormatannya ketika di dunia. Dituntut diambil kebaikan orang tersebut hingga akhirnya berkurang, nyampe habis. Kalau seandainya tidak tersisa kebaikan, keburukan orang tersebut dipindahkan kepada dia hingga akhirnya tersisa, habis kebaikannya, bertambah keburukannya, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hakikat dari orang yang bangkrut. Makanya hakul adami itu lebih ketat dibandingkan dengan hukukullah. Karena kaitannya demikian, harus mendapati ridhonya. Barang yang pernah diambil, makanan atau sesuatu apapun itu yang menjadi hak orang lain, ketika diambil tanpa hak harus dimintai ridhonya. Cara tobat kan begitu. Ketika hal yang berkaitan dengan hak manusia, harus dikembalikan barangnya. Dan itu lebih mudah ketimbang kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat, apalagi dituntut. Makanya kita momentum lebaran seperti ini, sama kita saling meridhoi antara satu sama lain, mengikhlaskan apa yang kalau seandainya baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Itu jangan sampai terjatuh dalam apa yang tadi dijelaskan di dalam hadis orang yang bangkrut. Itu hakikat orang yang bangkrut sebenarnya. Terus Maka saling mencintai karena Allah Ta'ala adalah sifat sempurna dari seorang mukmin. Artinya tidak sempurna seorang mukmin dalam keimanannya kecuali jika ia dengan sesama mukmin lainnya saling mencintai karena Allah. Terus mengundang makan. Mengundang makan ini diantara bentuk mencari atau meraih simpati orang lain. Lanjut ini. Terus dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ahabbut ta'ama ilallahi ma kathurat alaihil aidi. Ahabbut ta'am ilallah ma kasurat alaihil aidi.
Terus rawahul Baihaqi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah makanan yang atasnya banyak tangan dari orang yang memakannya. Hadis riwayat. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ada istilah namanya papahare. Papahare. Makan panjang begitu. Makan banyak orang. Apa bahasa Daun kita? pisang. Iya, begitulah contohnya. Masak satu orang begitu kan, kemudian ngundang siapapun ikut makan. Itu sebaik-baiknya Di sini kepungan. kepungan, kepung. Iya, itu yang masak satu orang, kemudian ngundang siapapun orang yang makan untuk makan bersama. Itu sebaik-baiknya makanan. Apalagi yang diundangnya adalah orang bertakwa. Apalagi yang diundangnya adalah orang bertakwa. Ikut bareng, ikut makan bareng gitu. Terus. Dari hadis ini setidaknya dapat kita ambil 3 pelajaran penting. 1. Bahwa berkumpul lebih baik dari menyendiri. 2. Makan bersama lebih baik daripada makan sendiri. Dan 3. Adanya perintah dalam syariat untuk memuliakan tamu. Maka berkumpul untuk makan bersama itu lebih baik daripada makan sendiri. Dan sesungguhnya makan bersama-sama dalam satu wadah seperti nampan itu lebih baik. Karena demikian itu menunjukkan kepada sikap tawadhu. Ini makan satu nampan bareng-bareng begitu itu lebih bagus karena sendirinya. Menunjukkan sikap tawadhu. Terus Kasih sayang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa di antara akhlak mulia Rasulullah memberi makanan kepada anak-anak kecil dengan tangannya dalam menggendong cucunya, di mana hal ini menunjukkan penuhnya kasih sayang beliau terhadap para hamba Allah. Juga dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Wa kunu ibadallah ikhwanan muslimu wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh." Rawahu Muslimun. Terus dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menyakiti, merendahkan atau menghina. Hadis riwayat Muslim. Sebagian para ulama berkata, kasih sayang yang timbul dari hati terhadap orang lain merupakan kunci kesuksesan. Terus Berusaha memenuhi kebutuhan orang lain.